Cirebon, pemirsa, saya ke Pak Barnawi dulu. Pak Barnawi, menyikapi beberapa hari belakangan ini ya, bukan hanya di nasional tetapi di Cirebon juga, ini bahwa pelajar ini banyak mengikuti aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Mereka turun ke jalan berbaur dengan mahasiswa. Pendapat dari Pak Barnawi? Iya. Yang pertama saya kira ini sebuah fenomena yang menarik. Fenomena menarik. Anda iya, sebut menarik. Fenomena menarik karena sejauh ini yang terlibat dalam kegiatan demonstrasi baru pada level mahasiswa. Dan tahun ini siswa atau pelajar terutama SMK juga ikut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Dalam konteks regulasi kita harus berangkat dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat di depan umum, bahwa sejatinya semua warga negara tanpa di situ ada batasan usia itu berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi di dalam regulasi atau undang-undang tersebut juga berisi asas, berisi hak, berisi tanggung jawab, sehingga kita di situ harus balance. Ketika kita mau menyampaikan hak atau kita menggunakan hak kita, tentu harus kita barengi dengan pengetahuan tentang asas itu. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan kegiatan pelajar yang terlibat dalam demonstrasi, sejauh ini dari fakta-fakta yang ada, sebagian besar berujung pada sebuah anarki, permasalahan pasca demo dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pelajar sendiri mungkin belum mengetahui substansi dan tujuan serta maksud apa yang mereka suarakan ya, gitu ya. Sehingga jadi mereka hanya ikut-ikutan ya, gitu Pak Barnawi. Bisa dikatakan seperti itu. Sehingga perlu dikonstruksi saya kira ketika pelajar akan ikut demonstrasi, maka juga harus dibarengi dengan pengetahuan baik tentang sisi perundangan maupun hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Atau memang substansi dari tuntutannya mereka juga harus tahu juga gitu. Bisa jadi. Jadi ini kan seperti apa ya, fenomena yang menarik tetapi menjadi sesuatu yang bisa paradok terhadap apa yang dilakukan, karena apa yang mereka lakukan ternyata mereka tidak tahu sendiri apa yang mereka perjuangkan. Hanya sebatas, maka ketika ada wawancara, mengapa Anda ikut demonstrasi? Saya ikut teman. Ya ikut teman. Membela kakak-kakak mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu bahwa di situ mungkin ada disparitas, kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Oke. Jadi intinya bahwa Pak Barnawi tidak setuju bahwa pelajar, pendek kata Pak Barnawi tidak setuju bahwa pelajar ini ikut turun ke jalan bersama rekan-rekan mahasiswa gitu. Berangkat dari fakta yang ada, yang telah terjadi, perlu kita konstruk ulang proses demonstrasi itu. Jadi dari kaca undang-undang saya setuju, tetapi dari kaca realitas ketika mereka turut andil dalam demonstrasi, ujung-ujungnya nilai kemaslahatannya saya kira yang belum kita peroleh. Baik. Oke, tahan dulu. Saya ke Kang Hojim nih. Kang Hojim, pendapat Kang Hojim bahwa bukan hanya di Jakarta tetapi juga di Cirebon ya beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai hari ini juga anak-anak yang berbaju ini ya pokoknya anak-anak pelajar lah ya, pelajar setingkat SMA ini ikut serta turun ke jalan putih abu-abu ini ya, putih abu-abu ini dengan mahasiswa termasuk di Cirebon nih. Kang Hojim menyikapi tentang fenomena ini, karena ini tadi yang disebutkan Pak Barnawi, ini hal yang berbeda dari sebelumnya. Ini putih abu-abu ikut turun ke jalan berbaur dengan mahasiswa. Kang Hojim. Saya melihat sebenarnya bukan hanya hari ini ya. Ya, fenomena ini ya. Fenomena ini dalam sejarah juga sudah ada pelajar itu. Pelajar turun ke jalan adalah satu hal yang kemudian menurut saya sejarah telah mencatatnya ya. Dari sejak kemerdekaan kita sampai hari ini, itu ada catatan-catatan di mana pelajar dan mahasiswa di sini, pelajar dan mahasiswa turun ke jalan. Mereka menyuarakan menyuarakan sesuatu yang selama ini ya selama ini
tidak bisa disuarakan oleh masyarakat secara umum. Mereka adalah corong-corong di mana mereka punya sensitivitas mendengar apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu saya kira hal biasa saja. Hal biasa. Hal biasa. Pak Khojim setuju? Undang-undang menjamin. Ya. Kemudian mengemukakan pendapat adalah salah satu daripada hak asasi manusia kan itu. Jadi tinggal bagaimana kemudian undang-undang ini diberikan sayap-sayap sehingga pelajar dan mahasiswa ketika mengemukakan pendapat mereka bisa tetap berjalan pada koridor yang pada benar. relnya ya. Pada cara yang saya kira tidak berdampak negatif pada dirinya dan pada orang lain. Tapi intinya ini adalah sebuah pembelajaran demokrasi yang memang harus terus dibangun. Sehingga ketika terjadi demonstrasi atau sekelompok mahasiswa pelajar mengemukakan pendapat di muka umum, ini kemudian tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan. Selama ini mengkhawatirkan yang dari amatan sesuatu Kang yang Khojim. dianggap ancaman. Ya saya melihat hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah ya khususnya pemerintah dalam hal ini ya. Kemudian pihak-pihak tertentu ya dari kepolisian dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah tadi adanya ketidakserasian dan keselarasan, sehingga yang terjadi adalah konflik. Baik. Seakan-akan ada dua kubu yang saling berhadapan secara diametral ya. Nah, ini yang kemudian harus kita cegah dan harus kita lakukan perubahan-perubahan sehingga hal-hal yang hubungannya dengan mengemukakan pendapat, demonstrasi, pelajar, mahasiswa atau siapapun itu dijamin oleh undang-undang dan wajib dilindungi. Pendek kata Kang Khojim setuju lah ya. Ya setuju, karena memang kita harus berpijak pada aspek hukum yang kita miliki. Undang-Undang Dasar 45 pasal 8 28E jelas mengatakan bahwa kemerdekaan berserikat berkumpul gitu. Nah, itulah saya kira. Baik. Oke, tahan dulu. Ya, dan silakan Anda pemirsa di segmen ini saya sudah mengundang pemirsa untuk bergabung. Pemirsa bisa di 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat juga pertanyaan ya. Anda bisa SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Silakan. Pelajar antara belajar dan turun ke jalan. Pak Barnawi, ini apa yang tadi disampaikan oleh Kang Khojim secara ini kan pendapat ini berbeda dengan Pak Barnawi mengenai pelajar ini turun ke jalan atau memang belajar. Kang Khojim ini menyatakan setuju. Nah, Pak Barnawi ini tidak setuju. Pendapat Pak Barnawi? Ya, saya kira begini. Demokrasi, saya kira edukasi tentang demokrasi itu menjadi sesuatu yang penting yang harus kita terapkan di sekolah. Pertama itu. Jadi demonstrasi sebagai bentuk kegiatan demokrasi itu saya kira perlu dilakukan edukasi sehingga kita tidak salah arah. Ibaratnya itu kan. Jadi selama ini Pak Barnawi melihat ini kalau pelajar turun ke jalan ini salah arah gitu. Dalam konteks kayak demokrasi seperti menjadi ajang trial and error. Artinya begini, mestinya di sekolah itu kegiatan pendidikan atau edukasi tentang demokrasi itu dilakukan sehingga demonstrasi boleh tapi ruang aktualisasinya kita batasi dulu sebelum mereka betul-betul turun ke jalan. Mereka kita edukasi tentang regulasinya. Ketika Anda mau demo itu syaratnya bagaimana? Misalnya kita harus izin ke kepolisian, kapan kita harus izin ke kepolisian, pemberitahuan. Kemudian kapan kita misalnya membatalkan waktunya kapan. Kemudian apa tanggung jawab yang harus kita pikul sehingga tujuan kita itu tercapai tetapi ekses negatif itu kita reduksi. Jadi mendapat ikannya tanpa harus keruh airnya. Saya kira konsep demokrasi yang saya setuju seperti itu. Oke, Kang Khojim, pendapat Kang Khojim? Ya, ketika kita bicara pada tataran ideal memang seperti itu ya. Pada realitas dan kenyataan di lapangan adalah sebenarnya yang paling penting. Saya yakin mereka itu punya tujuan ya, punya
apa sebenarnya tujuan mereka turun ke jalan kan gitu. Karena saat ini saya kira isu informasi dan lain sebagainya itu begitu luar biasa diupdate, bisa diupdate dengan mudah di sosmed dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka turun ke jalan jelas mereka tahu bahwa tujuan target yang harus mereka sampaikan dan harus mereka capai adalah sesuai dengan isu yang berkembang ketika itu. Kalaupun kemudian tadi ya ada saya turun ke jalan karena mengikuti teman, karena ikut-ikutan lah ya. ikut-ikutan. Kemudian saya membela kakak-kakak saya, mahasiswa yang diperlakukan seakan-akan kurang adil dan lain sebagainya. Itu bagian daripada solidaritas sesama pelajar dan mahasiswa, dan itu harus terbangun ya di seluruh Indonesia. Siapa lagi kemudian kalau siapa lagi yang mau menyuarakan jeritan, tangisan, suara batin masyarakat kalau bukan mahasiswa dan pelajar. Ya. Mahasiswa dan pelajar inilah yang saya yakin masih punya hati nurani yang begitu dalam dan bersih tanpa ada tujuan-tujuan tertentu. Apa sih target mereka kan gitu. Yang penting pihak-pihak tertentu, aparat dan lain sebagainya bisa ya mengayomi, membimbing, kemudian memberlakukan secara manusiawi. Saya kira tidak akan terjadi itu yang namanya Oke. merusak Kang Khojim itu kan ketua forum SMA swasta juga ya di Kabupaten Cirebon dan juga kepala sekolah juga. Kang Khojim, dengan adanya aksi-aksi kemarin ya, Kang Khojim, sekolah Kang Khojim, maksudnya siswa-siswa Kang Khojim juga ikut mengirimkan beberapa hari yang lalu berbaur dengan ya aksi-aksi mahasiswa itu, siswa Kang Khojim. Tapi tahan dulu nih, Kang Khojim dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV.